Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan simulasi terhadap rangkaian penguat kombinasi common emitter dan emitter follower. Jadi untuk alat-alatnya yang perlu dipersiapkan dalam simulasi ini adalah transistor dengan tipe 2N3904. Yang kedua adalah alternator sebagai sumber frekuensi AC-nya. Lalu kapasitor dengan polaritas atau kapol, dan juga resistor. Baik, mari kita rangkai. Yang kita perlukan adalah, yang pertama adalah R1. Kita taruh sini, kita putar, dan inilah adalah untuk R2. Kita putar juga. Oke. Lalu selanjutnya ini adalah untuk RC. Kita beri nama RC. Lalu kita putar juga. Dan juga ini adalah RE. Baik, selanjutnya adalah kita mencari nilai RL yang pertama. Kita letakkan di sini. Dan juga untuk RL kedua kita letakkan di sini. Nah, kita ganti namanya, ini RL1 dan ini adalah RL2. Baik, kita atur terlebih dahulu resistansinya. Untuk RL1 dan RL2 sudah benar, ini 10 kilo ohm. Baik, kita tidak perlu menggantinya. Lalu untuk RC dan RE pada rangkaian ditentukan sebesar 1 kilo ohm. Kita setting 1K, lalu ini juga 1K. Baik, lalu kita beri kapasitor di sini. Perhatikan kutub positif dan negatifnya. Karena ini berkebalikan dengan rangkaian, maka kita rotasikan 180 derajat. Oke. Lalu ini juga kita hubungkan. Ini sudah benar. Dan juga pada sini. Nah, lalu untuk transistornya kita taruh di sini. Nah, baik. Karena tidak pas, ini kita naikkan. Nah, dan ini kita turunkan. Lalu kita atur besarnya kapasitornya, kapasitansinya. Baik, untuk yang ini kita setting 2,2 mikrofarad. 2.2 Oke. Dan yang C2 ini juga sama, yakni 100 mikrofarad. 100, ini kita ganti dengan U. Oke, ini juga kita ganti 2,2 mikrofarad. Baik, selanjutnya diberikan alternator. Kita letakkan di sini saja. Oke. Baik, setelah semua komponen sudah lengkap, kita hubungkan pada rangkaian awalnya. Ini kita hubungkan dengan sini. Baik, setelah semua sudah tersambung, kita tambahkan komponen untuk input VCC-nya, yakni kita dengan di sini generator mode yang DC kita taruh di sini. Lalu kita hubungkan. Nah, kita kasih nama VCC dengan voltasenya atau tegangannya sebesar 15 volt. Oke.
Lalu untuk di bawahnya kita kasih ground di sini. Nah, kita jadikan satu saja groundnya, kita gabung. Ini kita hubungkan, ini juga, ini dan juga ini. Oke. Baik, selanjutnya kita beri voltmeter DC nya untuk mengukur VB, VE, dan VC. DC voltmeter. Nah, ini kita letakkan di sini untuk mengukur VC nya. Dan kutub positifnya pada terminal C, lalu kutub negatifnya kita taruh di sini di kutub groundnya. Kita beri ruang untuk nanti VB nya, lalu kita beri DC voltmeter juga di sini untuk VB. Kita sambungkan dengan terminal base nya. Nah, untuk terminal negatifnya kita sambungkan dengan ground. Ini untuk VB, lalu sementara untuk VE nya kita taruh di sini untuk kita hubungkan di sini. Nah, dan di sini kita hubungkan dengan ground. Lalu untuk mengukur penguatan atau V-in V-out pada RL nya, kita membutuhkan osiloskop. Oh, di sini ini osiloskop, kita letakkan di sini saja. Nah, untuk titik OA atau RL1 kita letakkan di sini V-out-nya. Lalu untuk ketika untuk OB kita taruh di sini. Dan untuk VI-nya kita taruh di sini. Baik, kita ambil contoh terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk VI-nya pada titik A, terus ini pada titik B, kita hubungkan pada RL1 atau titik OA pada rangkaian. Lalu pada titik C pada osiloskop kita hubungkan dengan titik OB pada rangkaian. Baik, seperti ini. Seperti ini adalah rangkaiannya, lalu mari kita coba simulasi rangkaiannya. Jadi untuk mengetahui VE, VC, dan VB, kita masih belum memerlukan hubungan dengan osiloskop atau dengan alternator. Jadi kita lepas terlebih dahulu sambungannya atau koneksinya. Kita lepas terlebih dahulu. Baik, setelah terlepas begini, kita langsung play saja atau langsung jalankan rangkaiannya. Baik, ini terjadi kesalahan ya pada bagian V untuk mengukur VC-nya, seharusnya ini dilepas. Nah, ini seharusnya tidak boleh terhubung, jadi langsung ke sini. Nah, mari kita coba nyalakan, jalankan. Nah, begini adalah output seharusnya. Jadi untuk VC-nya terdeteksi 8,46 volt. Lalu untuk VB-nya atau tegangan base sebesar 7,30 volt. Lalu untuk VE-nya atau tegangan emiternya terdeteksi 6,58 volt. Seperti itu. Baik, setelah diketahui, dicatat pada tabel. Selanjutnya kita mengetahui pengukuran terhadap V-out pada RL1 dan RL2.
Baik, kita stop terlebih dahulu. Kita hubungkan kembali alternatornya dan titik terminal A ada sini. Lalu untuk terminal B ada V out 1 atau V out pada titik OA. Kita taruh di sini. Sebelumnya kita atur terlebih dahulu alternatornya dengan amplitude supaya pada osiloskop V peak to peak-nya sebesar 500 mV atau 0,5 volt, maka kita setting ini sebesar 0,25 volt. Lalu untuk frekuensinya sesuai pada prosedur kita atur sebesar 5 kHz. Baik. Nah, kita ambil contoh dengan RL1 dan RL2-nya sebesar 2,2K. Ini RL2-nya 2,2K. Oke. Baik, kita coba jalankan osiloskopnya, kita play. Jadi ini untuk outputnya masih pada V-in dan V-out satunya atau V-out pada titik RL1. Baik, kita debug pada digital osiloskop. Nah, sudah keluar. Kita kecilkan terlebih dahulu timer diff-nya dan juga volt per diff pada channel yang terdeteksi, yakni channel A dan channel B 0,1. Oke. Lalu untuk channel C dan D-nya kita off-kan saja karena tidak digunakan. Baik, kita sejajarkan supaya tahu posisinya juga perbedaan fasenya. Nah, kita taruh di 100 saja. Nah, sudah sejajar. Lalu kita nyalakan kursornya supaya dapat mengetahui titik puncak dan titik bawahnya. Dapat diketahui pada titik puncak pada V-out-nya sebesar 245 mV. Lalu titik lembahnya atau V peak satunya sebesar 245 volt juga. Jadi V-out totalnya sebesar 245 kali 2 menjadi 490 mV. Sementara untuk V-in-nya yakni diketahui sebesar 250 mV pada titik atasnya dan juga 250 mV pada titik bawahnya atau titik lembahnya. Jadi total V-out-nya sebesar 250 kali 2 sebesar 500 mV. Seperti itu simulasinya. Dan untuk perbedaan fase yang terjadi yakni sebesar 180 derajat. Baik, itu untuk V-out pada titik RL1. Lalu untuk V-out pada titik RL2 kita tutup terlebih dahulu osiloskopnya, kita berhentikan. Lalu untuk titik RL1-nya kita hapus. Kita ganti dengan titik pada RL2. Nah, seperti ini. Kita jalankan rangkaiannya. Debug digital osiloskop. Nah, kita lihat tidak ada perbedaan fase yang terjadi, gelombangnya sejajar dan memiliki V-in V-out yang sedikit berbeda. Ya, ini untuk titik warna kuning melambangkan V-in. Jadi titik puncaknya 250, titik lembahnya 250 juga. Jadi total 500 mV. Masih sama. Lalu untuk V-out-nya yakni sebesar 247,5 untuk titik puncaknya. Lalu untuk titik lembahnya kita hitung
juga 247,5. Jadi total V out-nya pada titik RL2 yakni sebesar 247,5 kali 2 sama dengan 495 mV. Baik, itu untuk pengukurannya. Untuk perhitungannya dihitung secara manual, yakni jika untuk RL1 yakni RC diparalel dengan RL1 per RC paralel RL1 ditambah VBE-nya, ICE-nya. Lalu untuk titik pada RL2 penguatan yang terjadi adalah sama, yakni jika dalam teori proporsinya sama namun RC diganti dengan RE. Lalu untuk penguatan secara praktikum yakni dengan V2 dibagi dengan V1. Baik, begitu percobaan pada penguat kombinasi common emitter dan emitter follower. Baik, sekian kami dari kelompok 2. Izin pamit undur diri jika ada kesalahan atau salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.